Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu dari fitrah manusia yang telah ada sejak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah inilah yang pada hakikatnya tidak dapat didustai oleh siapapun dari kalangan dan golongan manusia, dari masa sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam. Inilah fitrah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kembali kepada asal penciptanya bila manusia tersebut menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Ketika orang-orang kafir itu ditanya, siapakah yang telah menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, mereka menjawab, Allah. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah penghambaan yang agung ini yang sungguh dengan maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menanamkan fitrah ini pada setiap jiwa manusia untuk menjadi petunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan manusia cuma kembali kepada fitrah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau ketika mereka berada dalam kesusahan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tatkala tenggelam di lautan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massakum ad-darru fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barr a'radtum. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Allah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau ke daratan, kamu pun berpaling darinya. Fitrah penghambaan yang agung tersebut perlu untuk selalu kita hadirkan dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita,
untuk menjadi penjaga dan benteng iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita telah memberikan beberapa hal yang menjadi landasan kita agar senantiasa fitrah tersebut terjaga dan menjadi benteng bagi kita. Yang pertama adalah untuk menjaga dan merawat fitrah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyimpangan adalah sepantasnya seorang hamba untuk selalu menghadirkan dalam dirinya sebuah pertanyaan, yaitu apakah Tuhan sesembahan manusia selain Allah adalah lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu jawabannya adalah bahwa mustahil sesembahan tersebut lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan lebih memiliki kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kedua, untuk menjaga fitrah dan merawat fitrah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyimpangan adalah sepantasnya seorang hamba senantiasa menghadirkan dalam jiwanya tentang hakikat penciptaan yang tidak mungkin manusia beserta alam yang agung ini ada tanpa ada yang menciptakannya, atau manusia dan alam tersebut menciptakan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ketiga, untuk menjaga dan merawat fitrah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyimpangan adalah sepantasnya seorang hamba senantiasa menghadirkan pada dirinya tentang tiada suatu pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sia-sia dan tidak akan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Keempat, untuk menjaga fitrah dan merawat fitrah penghambaan kepada Allah dari berbagai penyimpangan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak bermain-main dalam menciptakan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardh wa bainahuma la'ibin." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan main-main. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 4 petunjuk untuk senantiasa setiap insan berada pada jalur fitrah penghambaan kepada Allah, yang sungguh dengan selalu menghadirkan keempat fitrah tersebut, maka yakinlah bahwa manusia tersebut akan selalu pada penghambaan, jalur penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan berada dan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu taufiqi wa bintilani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Jemaah Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini kembali kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian bahwasanya tegakkanlah selalu fitrah penghambaan kepada Allah dan jangan pernah berpaling darinya. Tetaplah pada fitrah penghambaan tersebut, maka niscaya engkau dan kita semua akan terus berada pada jalan lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah ini. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, jaga selalu fitrah penghambaan tersebut, karena dengan fitrah itulah bangsa dan negeri ini akan Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha 'ibadiyas shalihun." Dan sungguh telah kami menulis dalam kitab Zabur, sesudah kami tulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini akan kami wariskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara fitrah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah badai dan ujian iman di dunia ini yang sungguh dahsyat. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.